Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengajar dari rumah Bapak Ibu guru. Walaupun masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam mengajar. Dengan alternatif lain, kita belajar menggunakan aplikasi Rubomu atau situs Rubomu. Kali ini tutorial yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana mengupload soal dalam kuis, sehingga cukup sekali ngupload soal itu sudah terisi atau terbentuk di bagian kuis di Rubomu, sehingga hal ini mempermudah guru-guru dalam pembuatan soal khususnya untuk ujian nanti. Baik, langkah pertama yang kita perlukan atau yang kita siapkan yaitu kita siapkan dulu notepad ya. Notepad seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru, setiap laptop pasti punya ya notepad seperti ini ya, notepad. Kalau belum tahu, cukup klik kanan, kemudian new, kemudian ada teks dokumen. Ya, ini notepad. Kita klik, kemudian akan terbuka seperti ini. Ya, ini yang sudah saya isi. Fungsinya notepad ini adalah fungsinya untuk membuat soal pilihan ganda berikut dengan jawabannya dengan format tertentu, sehingga kita dapat secara otomatis langsung mengupload dalam bentuk kuis. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu cara penulisan di notepad itu sendiri. Ini saya contohkan. Saya contohkan yang pertama, ini barisan pertama, ini adalah soalnya ya. Soal diawali dengan kalimat huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Mau sepanjang apapun soalnya harus diakhiri dengan tanda tanya, karena itu bahasa soal ya. Kemudian pilihan jawabannya itu kalau di sini saya buat sampai 4 A, B, C, D. Harus diingat formatnya juga ya, harus diawali dengan huruf kapital A, B, C, D, dan di akhirnya sini tidak ada spasi lagi, langsung enter habis ya, A, B, C, D. Kemudian jangan lupa untuk menulis answer atau jawabannya. Harus kapital juga, titik 2 dan A. Ini tidak ada spasi sama sekali di antara titik 2 ini. Ya, harus benar-benar seperti ini formatnya. Insya Allah file ini akan saya share di linknya supaya Bapak Ibu bisa mendownload contoh soalnya seperti ini. Ya. Kemudian ini soal pertama, kita tidak perlu menuliskan nomor soal, cukup seperti ini bentuknya. Kemudian sama juga yang untuk soal kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Soal-soal ini bisa kita upload langsung nanti di bagian Rubomu. Setelah Bapak Ibu sudah menulis soal dengan format yang seperti ini, jangan lupa disimpan. Diingat simpannya di mana? Boleh di dokumen ya, save as boleh, atau save boleh di dokumen ataupun di folder pribadi Bapak Ibu untuk khusus soalnya. Kalau sudah selesai di save, kemudian kita minimize dulu. Lalu Bapak Ibu silahkan buka aplikasi Rubomu atau website Rubomunya. Nah, saya sudah login bagian saya Rubomu. Dalam mengisi atau membuat soal kuis, kita masuk dulu ke dalam kelas yang kita ajar. Saya di sini contohnya kelas 6 Imam Al-Bazar, kelas saya. Kemudian kita tentukan dulu pekan keberapa ujian itu akan berlangsung. Saya contohkan coba di akhir ya, nggak apa-apa supaya tidak dilihat anak-anak. Di akhir, kemudian di bagian tugas ini jangan lupa untuk mengaktifkan dulu editingnya ya. Sudah diaktifkan. Untuk menambahkan kuis, kita pilih yang ini, add an activity or resource. Kita klik, baru kita pilih yang kuis. Yang mana yang kuis? Yang tombol ini ya. Kita klik, langsung masuk ke kuis. Dia minta diisi nama kuis itu, kalau kita bisa tulis PTS Matematika, penilaian tengah semester matematika. Kemudian deskripsinya boleh
dikasih silahkan kerjakan dengan penuh tanggung jawab, gitu boleh. Silahkan kerjakan dengan penuh tanggung jawab, atau Bapak Ibu boleh isi dengan kisi-kisi KD-nya dan lain sebagainya. Agar ditampilkan di depan, boleh di checklist display description on course page, boleh. Kemudian kita atur dulu waktunya, timingnya, tanggal berapakah ini akan ditampilkan quiznya. Ya, sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Di checklist enable-nya, kemudian pilih tanggal berapa. Ini tanggal 21 September sampai 27, berarti saya ini tanggal 21. Karena sifatnya ulangan PTS ya, berarti hanya satu hari pengerjaannya, tidak boleh lebih di hari itu saja ya. Sama ini waktunya, tapi tanggalnya sama tapi jamnya diganti. Ini dari jam 7 startnya, boleh diatur sesuai dengan jadwal ataupun kesempatan Bapak Ibu ya, sampai jam 23.59, artinya jam 12 malam. Oke, ini ada time limit, berarti waktu pengerjaannya. Kalau yang tadi kan kuisnya, ini kuis dibuka kapan, ditutup kapan. Nah, boleh seharian penuh, tapi dalam durasi pengerjaannya, ketika anak itu mulai mengerjakan, boleh dikasih waktu atau tidak. Boleh kebijakan masing-masing ya. Bisa jadi anak itu kalau mengerjakan, kalau ujian kan kita biasanya waktunya hanya 2 jam atau 120 menit, boleh kita kasih ya 120 menit. Jadi anak itu bisa buka kapan saja di waktu tanggal ini 21 sampai jam 7 sampai jam 11. Tapi waktunya kita batasi 120 menit boleh. Artinya atau diganti dengan hour itu berarti jam, berarti 2 jam saja pengerjaan soal ini. Kemudian ketika di sini, ketika waktunya habis, bagaimana? Open attempts are submitted automatically, berarti dia tersubmit otomatis, nggak apa-apa, itu yang lebih aman. Jadi nilai mereka anak misalkan baru mengerjakan 20 soal, sedangkan soalnya ada 25, maka otomatis yang 20 soal itu langsung tersimpan. Kemudian ada grade. Grade ini kita lihat mau pakai remedial atau tidak. Kalau tidak ada batasan remedial, ya kita cukup ya kosongkan saja. Kemudian metode penilaiannya dengan berdasarkan nilai tertinggi bisa. Nilai tertinggi berarti bisa melakukan berkali-kali mereka, atau rata-rata, atau penilaian pertama atau yang penilaian terakhir. Pertama kali mengerjakan atau terakhir mengerjakan. Jadi itu tergantung Bapak Ibu guru kesepakatannya mau ngambil nilai yang mana. Jika pengerjaannya beberapa kali. Tapi kalau saya highest grade nggak apa-apa, nilainya tertinggi. Kemudian layout ini new page, artinya halaman per halaman itu setiap pertanyaan, berarti satu soal satu halaman ya, every question. Ada juga yang setiap halaman ada 2 pertanyaan dan sebagainya, tapi saya lebih nyaman setiap halaman itu satu soal. Kemudian question behavior ini biarkan saja, ini shuffle within question, artinya diacak ya, biarkan saja. Kemudian review option ini biarkan saja juga, bawaan dari sana nggak apa-apa. Appearance juga nggak masalah. Kemudian kita lebih ke ini, ke restrict access, ini dibatasi aksesnya. Kalau tadi kan sudah batasi waktunya, waktu pengerjaan kuisnya, tapi bisa dibuka ini soal kuisnya, tapi kuis ini bisa di restrict juga. Anak-anak biar tahu questionnya kapan ada kuisnya, boleh disesuaikan dengan tanggal yang ada. Kalau tadi kan tanggal 21 September, samakan saja 21 September, baru kelihatan oh ada kuis gitu di kelas itu ya. Jam 6 berarti pemberitahuannya bahwa ada kuis jam 6, tapi kuis dibuka jam 7-nya, seperti itu. Itu restrict access. Kemudian activity complete, jangan lupa ya, activity complete trackingnya yang jangan manual, tapi kita yang complete automatically aja. So active as complete when condition are met, gitu ya. 3 artinya otomatis terisi jika anak-anak sudah membuka aktivitas ini. Oke, kemudian kita save and display. Setelah men-setting quiz, nah setelah kita men-setting quiz, ini ada hasilnya seperti ini. Ini judul tadi kita tulis ya, penilaian tengah semester matematika. Kemudian ada deskripsinya, silakan kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Boleh tambahkan lagi dengan yang lain atau baca doa dan lain sebagainya.
Kemudian ada keterangan di sini. Nah, the quiz will not be available, berarti until Monday. Berarti quiz ini tidak akan tersedia sampai hari Senin. Berarti Senin tersedianya jam berapa? Jam 7 pagi. Kemudian this quiz will close on Monday. Berarti quiz juga berakhir di hari Senin juga, tapi jamnya beda ya. Lihat nih, jam 11.59 PM. Berarti jam 12 malam. Time limit waktu pengerjaannya itu hanya 2 jam. Kemudian penilaian metodenya dengan metode penilaian tertinggi. Baik, ini masih kosong ya Bapak Ibu, jangan kaget. Oh, soalnya mana ya? Belum. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengisi soal dengan cara upload yang soal dari notepad tadi yang kita buat ya. Caranya masuk ke sini, edit quiz. Kemudian ini masih kosong ya. Kita add yang ini ya. Perhatikan, kita add, kemudian maaf, kita kembali lagi, salah. Bukan edit quiz, tapi yang di sini gambar gear yang ini ya. Kemudian kita pilih paling bawah, ada namanya import. Oke, sekali lagi dari depan dulu seperti ini ya. Kemudian kita pilih gambar gear, kemudian paling bawah ada import. Oke, kita klik importnya. Kemudian file format, boleh dilihat ya, file format di sini. Kita pilih yang icon format, pilih. Kemudian sekarang import question from file, berarti filenya yang tadi kita buat, kita drop drag sini boleh, atau choose a file boleh. Choose a file, cari filenya tadi di mana. Tapi kalau saya lebih nyaman drag and drop, tinggal dibuka. Tadi filenya disimpan di mana ya? Oh, ini dia. Oke, kalau sudah kita tarik, taruh sini, set, langsung terupload. Kalau sudah ada seperti ini, tinggal kita import. Nah, setelah import kita lihat dari sini ada keterangan parsing question from import file, importing 5 question from file. Berarti ada 5 soal yang terdata sama dia, karena memang kita buat 5 soal. Kemudian soalnya langsung terlihat di sini, langsung ada ya. Jangan lupa kita langsung continue. Oke. Continue, otomatis kita masuk kategori yang tadi ya. Oke, kita sudah masuk sini, artinya soal sudah masuk ke bank soal. Ini dia langsung ada. Nah, masuk ke bank soal ya. Kalau sudah berhasil, nah kita kembali ke soal tadi yang ini ya, diklik. Nah, baru tadi kita edit quiz kan, tadi kita sudah import, sekarang kita masukkan ke dalam quiz soal-soal yang tadi. Caranya bagaimana? Pertama, add lagi ke tadi. Kemudian from question bank, artinya dari bank soal. Nah, select kategorinya, karena kita kategorinya pembelajaran kelas 1 tadi ya. Boleh kita cari mana soal yang kita buat tadi, kemudian kita checklist. Ini tadi saya buat, ini ada double karena yang sebelumnya saya sudah buat juga. Oke, di checklist lagi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 soal. Oke, sudah ada 5 soal yang kita pilih tadi. Kemudian add selected question to the quiz, masukkan ke dalam quiz. Set, masuk. Oke, artinya soal yang Bapak Ibu buat tadi di notepad tadi ini sudah otomatis masuk ke dalam Rubelmu quiz. Di sini selalu diingatkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk mencocokkan maksimum grade dengan total of maksimumnya ini ya. Kita lihat, kita soalnya ada 5, maksimum kita nilai mau kita kasih dengan 10, defaultnya 10, kita ganti dengan 100, nilai maksimal dapat nilai 100. Kemudian jangan lupa di save. Oke, sudah di save. Kemudian ini shuffle ini artinya diacak, kita checklist, artinya soal ini akan teracak otomatis ya, teracak nomor 1 jadi nomor 2, nomor 2 nomor 1 gitu ya, dan pilihan ganda pun diacak juga. Jadi semoga anak-anak tidak bisa bekerja sama ya dalam pengerjaannya, karena soalnya pasti beda-beda, teracak gitu ya. Kemudian ini ada skor, ada 1, 1, 1, 1, 1. Kalau di total baru 5 skornya, sedangkan targetan kita adalah 100. Nah, ini harus dicocokkan. Kalau 5 soal supaya dapat nilai 100, berarti satu soal mempunyai poin 20 ya. Diklik gambar pensil ini, diketik poinnya, kemudian di enter.
jangan lupa di enter. Nah, ini berubah langsung ya. Lanjutkan dengan soal-soal yang lainnya juga, diketik 20 kemudian enter, klik pensil, ketik 20 enter. Begitu juga untuk soal-soal yang lainnya. Berarti kalau 10 soal ya satu soal 10 poin ya, sesuaikan saja dengan jumlah soalnya. Nah, ini dia setelah diubah, maksimum grade-nya 100, total mark of marks-nya itu juga 100, jadi seimbang, nilainya sama. Nah, sebelum ini di share ke murid, harus kita preview dulu, harus kita lihat caranya ya. Soal ini berapakah hasil dari ini ya kan. Coba kita lihat gambar plus kayak gini. Gambar plus ini artinya kita lihat dulu soalnya sesuai tidak. Kita lihat. Oh, oke, sudah sesuai. Sudah sesuai ya dengan soal yang tadi kita buat, sama. Kemudian kita testing deh. Ya, ini artinya sudah sama. Aman. Oke, sudah bisa dipakai. Di close dulu. Kemudian bisa kita klik lagi soalnya, nggak apa-apa. Kita lihat kunci jawabannya. Benar tidak dengan kunci jawaban yang kita buat tadi di sini. Seperti itu. Agak loading atau boleh kita refresh lagi. Nah, masuk ke soal tadi ya. Kita lihat kunci jawabannya nomor 1. Kita jawaban nomor 1 adalah A, yaitu 200. Ya, ini A answernya yaitu 200. Coba kita lihat sesuai tidak. Nah, ini dia. Yang mana yang 100%? Oh, ini soal yang mana nih? Berapakah hasil dari minus 124? Kita lihat dulu ya. Minus 124. Oh, yang ini soalnya minus 124 ya. Ini ya. Ini soalnya. Berapakah hasil dari minus 124? Jawabannya C. Ini ya. Minus 1240. Answer C. Berarti kita lihat ini soalnya sama. Kemudian ini pilihan ganda yang A, B, dan C. Nah, jika koreksinya benar, kunci jawabannya benar, maka pas di sini yang memang jawabannya, grade-nya itu 100% di sini kuncinya. Berarti sudah benar. Kemudian save change. Artinya insya Allah soal nomor 1 benar. 2, 3 dan selanjutnya silahkan diperiksa kembali supaya benar sesuai dengan soal yang kita buat. Oke. Dari sini mudah-mudahan cara pembuatan soal secara upload ya menggunakan notepad mudah-mudahan berhasil. Nah, bagi Bapak Ibu yang memegang beberapa kelas dengan mata pelajaran yang sama, hal ini bisa diterapkan juga di kelas-kelas yang lain. Bagaimana caranya? Saya akan contohkan di kelas yang lain. Ini berhasil saya buat berarti PTS matematika ya. Ini hanya contoh saja di kelas Imam 6 Al-Bazar. Bagaimana memasukkan di kelas yang lain? Perhatikan contoh berikut ini. Kita pertama buka kelas yang lain juga karena kita punya kunci yang sama ya. Kemudian kita contohnya saya buka Adailami. Kemudian saya di jadwal yang sama, seandainya di jadwalnya sama seperti ini. Oke. Kita tambahkan aktivitas. Kemudian kita tambahkan kuis, contohnya seperti ini ya. Nah, kuis yang ini harus kita tetap tulis soal coba tes PTS MTK, nggak apa-apa, ini contohnya saja. Kemudian sama tadi deskripsinya, silahkan kerjakan dengan penuh tanggung jawab, boleh ya, boleh diisi atau tidak ya. Kemudian setting timingnya juga sama, dibuat juga ya, jangan sampai salah, sesuaikan dengan jadwalnya ya. Berarti kita harus membuat jadwal ya per kelasnya dan diingat terus. Kemudian ini tanggalnya oke, 14 September, nggak apa-apa, kita buat 14 September sama seperti sebelumnya ya. Dibukanya bisa jam 7 pagi, pengerjaannya sampai 1 harian penuh. Ini terserah ya, tergantung kesepakatan dari sekolahnya. Tapi kalau ya ulangan biasanya 1 harian penuh bisa gitu ya. Semoga server tidak down. Kemudian time limit sama kayak tadi ya, minute diganti dengan hour, boleh diganti dengan jam, 2 jam pengerjaan.
Kemudian yang otomatis, grade juga sama kayak tadi ya. Oh iya, ini pengerjaannya hanya sekali. Layoutnya tadi every question behavior, review option biarkan saja, appearance biarin, sama restrict. Nah, restrictnya juga ditambah tanggalnya tadi samakan dengan yang tadi ya, yaitu tanggal 14 September. Kemudian jamnya jam 6 pagi udah bisa dibuka. Activity complete-nya jangan lupa juga dia yang otomatis armit ya kan. Kemudian di save and display. Nah, kalau tadi kita ngupload dulu ya, ini ada items allowed 1 kali. Oke, ini ya tadi yang ketinggalan ya. Oke, kalau tadi mengerjakan soal biasa kita ngupload lagi. Nah, kalau di sini nggak perlu ngupload lagi, cukup Bapak Ibu edit quiz, kemudian add from question bank, karena dari bank soal, karena sudah kita upload tadi kan. Nah, tinggal kita pilih bank soalnya yang mana tadi ya, cocokkan kategorinya ya, boleh. Nah, tadi udah ada ya ini ya. Oke, cocokkan, pilih sesuai dengan apa namanya kriterianya, kemudian insert atau add selected soalnya. Kalau sudah ada seperti ini, sama kayak tadi ya, di shuffle, kemudian di setting juga maximum grade sama poin setiap soal ya, dibuatkan sesuaikan dengan skornya yang maksimal berapa. Kalau 5 soal berarti saya buat setiap soal poinnya 20. Artinya penyetingannya sama, diulang kembali, tapi untuk memasukkan soal tidak perlu berulang lagi, hanya menyetingnya saja. Kemudian di preview lagi sesuai, kalau sesuai oke, insya Allah aman. Berarti begitu caranya. Sudah berhasil Bapak Ibu mengerjakan membuat soal PTS di 2 kelas. Berarti hanya sekali ngupload dan bisa digunakan di beberapa kelas yang Ibu ampuh. Terima kasih, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh WA atau japri ya di grup, silahkan saja. Dan selalu Bapak Ibu untuk selalu mengulang-ulang video ini, dicoba-coba satu persatu bertahap supaya bisa maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.